Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Siapa yang paling diuntungkan oleh sistem pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi, apakah pajak ini bersifat adil bagi seluruh masyarakat? Secara teori, orang kaya memiliki lebih banyak uang dan aset, sehingga mereka seharusnya membayar lebih banyak pajak. Namun, perspektif ini sering berakhir menjadi senjata makan tuan, karena orang miskin dan kelas menengah justru menanggung beban pajak yang lebih besar dalam praktiknya. Di sisi lain, orang kaya memiliki pandangan yang jauh berbeda. Mereka tidak melihat pajak sebagai sesuatu yang adil. Bagi mereka, pemerintah adalah entitas yang boros dan tidak efisien, cenderung memperbesar ukuran dan pengeluarannya tanpa benar-benar menghasilkan dampak yang signifikan. Dalam pandangan orang kaya, setiap rupiah yang mereka bayarkan dalam pajak seringkali terbuang sia-sia di tangan birokrasi yang tidak kompeten. Di Indonesia, isu ketimpangan pajak juga kerap menjadi sorotan. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana orang kaya menggunakan celah hukum untuk meminimalkan beban pajak mereka. Contohnya, laporan mengenai perusahaan besar yang membayar pajak lebih rendah dibandingkan total pendapatan mereka. Hal ini memicu perdebatan, mengapa pihak yang seharusnya mampu berkontribusi lebih justru membayar lebih sedikit dibandingkan pekerja biasa. Orang kaya di Indonesia seperti orang-orang pada umumnya. Mereka tidak terima begitu saja sistem pajak yang ada. Mereka bertindak dan menggunakan alat yang sah secara hukum untuk melindungi kekayaan mereka. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah korporasi. Beberapa kasus yang melibatkan korporasi dan pajak di Indonesia seperti PT BAPI. Pada Februari 2024, PT BAPI diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang karena diduga melakukan tindakan pidana perpajakan. PT BAPI diduga tidak menyampaikan SPT masa PPh 4 ayat 2 dengan benar atau lengkap pada Agustus 2018 hingga Desember 2019. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 2 miliar. Yang kedua, PT RMJ dijerat pasal 5 Junto, pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PT RMJ dijerat kasus ini karena diduga membeli truk dengan menggunakan uang hasil penggelapan pajak. Selanjutnya, PT Putra Mandiri melakukan penyalahgunaan faktur pajak fiktif. Juga PT AJM melakukan penyelewangan pajak dengan tidak melaporkan penjualan secara lengkap dalam SPT tahunan pajak penghasilan, PPh Badan, dan masih banyak lagi lainnya. Jumlah orang kaya di Indonesia terus meningkat. Pada 2021, berdasarkan data The Knight Frank Wealth Sizing Model 2022, ada 1.403 orang dengan kekayaan lebih dari 30 juta US dollar dan diperkirakan jumlah ini akan tumbuh 29% menjadi 1.810 orang pada 2026. Namun, kontribusi orang kaya terhadap pajak justru rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada Oktober 2022, pajak dari orang kaya PPh non-karyawan hanya menyumbang 0,7% atau sekitar 10,77 triliun dari total penerimaan pajak yang mencapai 1.448,2 triliun. Sementara itu, pajak dari karyawan PPh 21 menyumbang 9,9% atau sekitar 143,8 triliun. Ini menunjukkan bagaimana orang kaya berhasil menjalankan strateginya untuk menghindari pajak. Dengan mendirikan perusahaan, pendapatan pribadi mereka bisa disulap menjadi pendapatan perusahaan yang seringkali dikenai pajak dengan tarif lebih rendah. Selain itu, melalui korporasi, mereka bisa mengklaim berbagai pengurangan pajak seperti biaya operasional, investasi, atau insentif pajak dari pemerintah. Strategi ini bukanlah hal baru. Konsep serupa sudah ada sejak zaman kolonial, ketika korporasi digunakan untuk mendanai pelayaran dagang ke Nusantara tanpa mempertaruhkan seluruh kekayaan pribadi investor. Prinsipnya sederhana.
Korporasi membatasi resiko individu terhadap modal yang diinvestasikan. Jika terjadi kerugian itu hanya sebesar modal yang ditanamkan, sementara aset pribadi tetap aman. Apa yang membedakan orang kaya dari kebanyakan masyarakat adalah pemahaman mereka tentang uang dan sistem pajak. Mereka tidak hanya melihat uang sebagai alat tukar, tetapi sebagai alat kekuasaan. Mereka memahami aturan main dan menggunakan aturan tersebut untuk keuntungan mereka. Sementara, banyak orang takut menghadapi sistem pajak yang rumit. Orang kaya melihatnya sebagai peluang. Ada banyak contoh bagaimana pemerintah Indonesia secara langsung atau tidak langsung membantu konglomerat mengurangi beban pajaknya. Salah satu cara yang sering terjadi adalah melalui insentif pajak yang dirancang untuk mendorong investasi. Meskipun insentif ini awalnya dimaksudkan untuk mendukung sektor strategis, seringkali hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar. Dengan pemahaman mereka tentang uang, dukungan pemerintah, dan kemampuan untuk memanfaatkan celah hukum, orang kaya seringkali berada di posisi yang jauh lebih menguntungkan. Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan bawah terus membayar pajak dengan taat, menanggung beban utama untuk mendukung program-program pemerintah yang seringkali lebih banyak menguntungkan segelintir pihak. Ini menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Pemerintah membutuhkan uang dari pajak, tetapi sistem yang ada lebih banyak mendukung mereka yang mampu menghindari pajak. Bagi orang kaya, uang benar-benar adalah kekuasaan untuk memainkan sistem sesuai keinginan mereka. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, kelas menengah dan bawah seringkali menjadi pihak yang menanggung beban terbesar. Mereka membayar pajak dari penghasilan, belanja, dan bahkan tabungan mereka. Sementara itu, orang kaya terus menggunakan strategi seperti korporasi untuk mengurangi beban pajak mereka. Hal ini menciptakan ironi besar. Sistem pajak yang awalnya dirancang untuk menciptakan keadilan justru menjadi alat bagi yang kuat untuk memperbesar keuntungan mereka, sementara yang lemah terus membayar lebih. Presiden Prabowo pernah berjanji akan mendirikan badan penerimaan negara yang baru. Namun nyatanya, hingga kini hal itu masih belum terjadi. Justru DJP dan DJBJ malah aktif menekan wajib pajak dan menodong angka-angka siluman. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.